Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Yuk berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak absen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Siva. Siva kenapa Siva? Jatuh Pak. Jatuh dari mana? Dari genteng. Innalillah, ya Allah. Kita doakan teman kita Siva semoga diberi kesehatan ya. Nanti bisa belajar kembali bersama kita. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, Bapak ada speaking. Yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk, biar belajarnya semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang sifat wajib Allah, terus kemudian sifat jaiz Allah dan sifat muhal ya. Sifat wajib Allah ada berapa? 20. Kemudian sifat jaiz ada berapa? 1. Dan sifat muhal Allah ada berapa? 10. Berarti sudah pintar semua. Kita lanjutkan materi selanjutnya tentang Asmaul Husna ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan menguraikan Asmaul Husna, khususnya di sini ada 16. Yang pertama Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Hafiz, dan sampai Al-Awal ya nanti ya dengan benar. Kemudian yang kedua kita akan menelaah makna Asmaul Husna dari itu tadi semua. Kemudian yang ketiga tujuan pembelajaran hari ini kita membuktikan Asmaul Husna dari 16 itu tadi dengan benar ya. Kemudian yang keempat mengimplementasikan sikap santun dan bijaksana sebagai cermin pemahaman Asmaul Husna. Baik, kita mulai. Ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian Asmaul Husna. Kemudian kita bisa menganalisa Asmaul Husna. Sebelum kita lebih lanjut, apa pengertian Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah dan baik. Oke, pinter. Di sini Allah berfirman sebagai berikut, Allahu la ilaha illa hu lahul asmaul husna, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia, miliknya lah nama-nama yang terbaik. Terdapat dalam surat Quran surat Toha ayat 8. Kemudian di sini kita menganalisa Asmaul Husna. Di pertemuan kali ini dari 16 Asmaul Husna kita nanti akan mempelajari 5 terlebih dahulu, dari Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, dan Al-Jami. Yang pertama ada Al-Karim, yaitu artinya Maha Dermawan. Al-Karim artinya yang Maha Dermawan atau Maha Mulia. Di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya yang bertaubat dan memberi pahala kepada mereka. Allah pula yang memuliakan Al-Quran, malaikat, para nabi, dan rasul, serta manusia. Dalam sifat
Asmaul Husna yang Al-Karim ini, perilaku yang diharapkan setelah mempelajari Asmaul Husna Al-Karim, yang pertama kita mengakui keagungan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengerjakan hal-hal yang mulia di sisi Allah dan menghindari perilaku yang hina di hadapan Allah dan manusia. Jadi kita menjalankan perilaku yang baik, jadi budi pekerti yang baik, dan kita menjauhi larangan Allah. Misalkan perbuatan tercela, ya, mencuri atau apa yang tidak disukai Allah dan manusia. Kemudian yang kedua ada al-mukmin yang artinya maha mengaruniakan keamanan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penolong dan pelindung bagi orang-orang yang berlindung kepadanya, ya. Kalian yakin pada Allah? Yakin ya, Allah ada ya? Ya. Di sini setelah kita memahami Asmaul Husna Al-Mukmin, ya, tidak berbuat keributan, pertengkaran, dan tidak meresahkan lainnya. Siapa yang sering berkelahi? Ayo. Indah. Ayo, tidak boleh ya, nanti ya boleh. Kemudian tindakan meresahkan lainnya, ya, yang jahil sama temennya siapa? Indah lagi. Ya, tidak boleh Mbak Indah, jangan diulangi lagi Mbak. Kemudian yang kedua, menghindari perilaku yang dapat mengusik ketenangan hidup orang lain, seperti menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian, ya, atau di kelas gibah. Mbak Indah sekarang itu orangnya gini-gini, tidak boleh ya di sini. Nah, itu bisa apa itu? Perbuatan yang tidak disukai Allah. Kemudian yang ketiga, al-wakil, maha pemelihara. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara dan mengurus segala kebutuhan oleh manusia. Jadi diharapkan manusia itu tergantung pada Allah, ya, tidak tergantung yang pada yang lain, ya. Tidak usah percaya sama jimat, tidak percaya sama yang lain, ya. Jadi kita percayanya hanya kepada Allah. Yang kedua, saling menjaga terhadap sesama, ya, saling tolong menolong dan yang lainnya. Yang keempat, di sini ada al-matin, ya, yang artinya maha kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat memiliki kekuatan sempurna, tidak dapat digoyahkan oleh manusia atau digoyahkan oleh makhluknya, dan tidak memerlukan bantuan siapa-siapa, ya. Di sini dijelaskan kita diharapkan bisa istiqomah atau teguh pendirian, ya, tidak tergoyahkan yang lain, kemudian tidak mudah goyah oleh bisikan setan, ya. Ya, siapa yang suka membolos, ya, itu lawa, ya, tidak boleh, ya, itu termasuk bisikan setan. Ayo bolos saja, nah jangan. Jadi kemudian yang kedua, tidak berlaku angkuh di muka bumi, ya. Siapa yang angkuh sombong? Tidak ada. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, memiliki semangat kerja yang tinggi, ya. Untuk kita melalui ingin sukses itu kita memang harus butuh perjuangan, semangat, effort yang tinggi, ya. Tidak malas-malesan. Kalau pingin pintar harus rajin belajar. Kalau pingin kaya harus rajin bekerja. Kalau pingin uangnya banyak rajin menabung, ya, itu ya. Nah, kemudian yang keempat ada sabar dan tawakal dalam menghadapi atau menjalani cobaan hidup, ya. Kita memang yakin setiap perjalanan hidup pasti ada cobaan. Intinya kalau ada cobaan kita harus sabar dan tawakal, ya. Di balik ada cobaan itu pasti ada hikmahnya, teman-teman, ya. Jadi tidak, Allah itu tetap sayang kita. Jadi untuk menguji keimanan kita, Allah memberi cobaan. Apakah kita tetap yakin iman kepadanya apa tidak, nanti tergantung kita mensikapinya. Kemudian yang materi yang kita
pelajari ini yang kelima, yaitu al-jami, yang artinya maha mengumpulkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan alam semesta ini, bintang-bintang, bumi, lautan, ya, dan manusia dan benda-benda lainnya. Dan dia akan menghimpun manusia pada hari kiamat kelak, ya. Kemudian setelah memahami ini, kalian semua diharapkan memiliki kesadaran, ya, bahwa suatu saat nanti kita pasti akan mati, ya. Kita percaya, ya, semua makhluk hidup pasti akan mati, dan nantinya setelah kita mati akan dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu orang yang ingkar akan dikumpulkan di dalam neraka, ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, memperbanyak amal baik dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya, untuk materi kali ini kita 5 dulu, ya. Dari tadi yang pertama apa? Al-Karim, artinya Maha dermawan. yang kedua ada Al-Mu'min, yang artinya Maha mengaruniakan keamanan. yang ketiga Al-Wakil, Maha pemelihara. yang keempat Al-Matin, artinya Maha kokoh. yang terakhir ada. Al-Jamil. Oke, sudah paham semuanya? Oke, sebelum Bapak lanjutkan, kira-kira ada yang ingin bertanya, Mbak? Saya, Pak. Oke, namanya siapa, Mbak? Nama saya Tiara, Pak. Tiara, ya? Ya. Oke, mau bertanya apa, Mbak Tiara? Apa perbedaan makna antara Al-Karim dan Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi apa perbedaan makna Al-Karim dan Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari, ya? Tadi kita sudah pelajari bahwa Al-Karim itu adalah Allah Maha Pemurah, ya, atau Maha Dermawan, ya. Dalam kehidupan sehari-hari Allah betapa murahnya kepada kita, memberi nikmat kita. Misalnya kita diberi nafas, ya, berapa kita kalau nafas kita tidak bisa bernafas, misalkan 1 menit saja, bayangkan, ya, itu berapa nilainya, ya. Itu termasuk nikmat Allah yang tiada batas. Itu baru nafas saja, baru 1. Itu bayangkan kalau yang lain. Kemudian seringkali kita lebih permintaan kita diberikan lebih oleh Allah, ya. Terkadang ya, disangka-sangka kita dapat rezeki yang tidak terduga. Kemudian apa yang kita inginkan itu terkadang lebih, ya. Kemudian yang kedua ada Al-Mu'min. Tadi artinya apa? Allah Maha memberi rasa aman, ya, keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Kita nampak kita Allah memberi ketenangan, ya, ketenangan batin, rasa aman, nyaman, ya, tanpa kita sadari, ya. Jadi secara tidak langsung kita tidak ada rasa takut karena Allah memberi rasa aman buat kita, ya. Jadi yang membedakan tadi, kalau Al-Karim yaitu memberikan nikmat, kemurahan kepada kita. Kalau Al-Mu'min nanti memberikan rasa aman. Jadi contohnya, kalau kita mendapatkan rezeki itu menunjukkan sifat wajib Allah yang Al-Karim. Itu ketika kita mendapat rezeki, dapat sangu dari ayah, bunda, atau opah, atau yang lainnya, itu termasuk rezeki kita, kan? Itu termasuk mentelaah sifat wajib Allah Al-Karim. Kemudian yang kedua, ketika kita merasa tenang, misalkan mau lomba atau apa, kita berdoa, itu kan kita merasa aman, nyaman, karena di situ ada lindungan Allah, ya. Kita percaya ada rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh dalam penerapan sehari-hari. Gimana, Mbak Tiara, sudah paham? Sudah, Pak. Oke. Itu. Jadi ada yang lain pertanyaan? Sudah jelas? Tidak. Sudah jelas semua, ya? Sudah. Oke, terima kasih. Untuk materi ini kita sampaikan di sini. Nanti
kita lanjutkan minggu depan untuk yang 6 nanti Al-Hafiz sampai Ar-Rafiq sampai selesai ya. Untuk pertemuan ini kita cukupkan. Sebelum Bapak tutup materi hari ini, ayo kita tepuk semangat lagi biar semangat lagi, tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih buat kita semua. Baik, tidak banyak yang Bapak bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seakhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.